Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara Otoritas Jasa Keuangan melalui kami sebagai Duta Literasi Keuangan untuk menyampaikan edukasi pengelolaan keuangan. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, kemudian Ibu Sekcam, kemudian Bapak Ibu staf TU di kantor Camat. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat Desa Kecamatan Sulak yang berhadir pada pagi hari ini. Tentunya mahasiswa magang kami yang kami banggakan. Sebelum kita mulai acara, kami perkenalkan diri kami dulu, Pak. Jadi dari sebelah saya dulu, ini Pak Zul Ihsan Muarif. Kami dari IAIN Kerinci, cuma dalam rangka edukasi literasi keuangan ini kami perwakilan ataupun utusan dari OJK sebagai duta literasi keuangan. Jadi sedikit cerita dulu Bapak Ibu sekalian. Di Provinsi Jambi itu kan ada 9 kabupaten dan 2 kota. Jadi ada 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Masing-masing kabupaten tersebut punya 2 duta literasi keuangannya. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Kerinci sendiri kami berdua lah sebagai duta literasi keuangan. Jadi saya perkenalkan, rekan saya namanya Bapak Zul Ihsan Muarif dan saya sendiri adalah Alex Ardini. Beliau dari Pekanbaru, Bapak Ibu. Nah, jadi Pak Zul Ihsan Muarif ini orang Pekanbaru, kemudian alhamdulillah bisa mengabdi di IAIN Kerinci. Sementara saya sendiri orang Sulak, ini banyak teman saya semuanya, ada Pak Angga, ada Pak Ade, Upi, kawan kos saya dulu Pak di Padang. Jadi saya asli orang Sulak, saya asli orang Pelagedang Pak. Tapi saya lihat belum ada perwakilan dari Pelagedang. Nah, itu. Enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah, kami seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kami tidak mewakili IAIN Kerinci, tapi kami adalah utusan OJK, di mana fenomenanya seperti ini Pak. Jadi Indonesia sekarang kan ada 38 provinsi Pak, sudah ada mengkar di Papua. Ada 38 provinsi. Alhamdulillah Provinsi Jambi merupakan provinsi peringkat 1 Pak, terbanyak pemain judi online-nya. Tepuk tangan dulu. Ya, kapan lagi juara 1 kan? Kapan lagi juara 1? Ya, jadi kapan lagi juara 1? Sepak bola udah nggak mungkin. Bulu tangkis apalagi voli juga nggak mungkin ya. Judi lah yang kita juara 1. Tapi hal yang tidak bisa kita banggakan. Oleh karena itu, OJK bersama dengan Gubernur langsung, Gubernur Jambi langsung itu membentuk satgas untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Nah, kebetulan kami dapatnya di Kabupaten Kerinci. Nah, jadi sampai hari ini kami tugasnya dari April kemarin Pak. Jadi dari April sampai ke September ini Pak. Jadi tugas kami itu sampai September ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini udah 18 lokasi yang kami kunjungi. 18 lokasi yang kami kunjungi. Nah, itu Pak sedikit pengantar dari kami. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan sukses dan dapat memberikan masukan ataupun motivasi ataupun inspirasi lah untuk kita memberantas judi online ataupun judi-judi yang lainnya untuk kedepannya. Terima kasih. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada 2 materi. Yang pertama akan disampaikan sama Pak Zul Ihsan, itu lebih kepada pengenalan investasi sesuai dengan tema kita juga menghindari judi online untuk investasi gitu. Nanti uangnya bisa dari investasi.
Sementara saya nanti akan lebih banyak ke pengenalan OJK, apa fungsi daripada OJK dan kenapa kami sudah canggih. Baik, itu yang pertama. Kami silakan kepada Pak Zulisan untuk menyampaikan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ihsan dulu, Pak. Luar biasa. Baik, sekarang materi dari saya lagi, Pak. Cuman sebelum kita mulai, ini ada sedikit video, Pak. Video kira-kira cara judi menjerat kita itu seperti ini. Baik itu judi online maupun judi yang offline. Langsung. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita main 5.000 dikasih 10.000 kan. Main 10.000 dikasih 20.000. Nah, main 50.000 dikasih 100.000 kan. Nah, main 500.000 kan. Nah, dikasih menang 1 juta. Nah, jual motor kan. Nah, kita mau jual motor nih. Ikut semua. Ya seperti itulah, Bu. Ya, itu namanya skema Ponzi, Bapak Ibu. Skema Ponzi. Nanti sedikit informasi, nanti akan ada kuis, Bu. Nanti ada hadiahnya, sedikit hadiah. Kuisnya itu nanti lewat aplikasi. Nanti lewat aplikasi kita isi kuis, siapa yang nanti peringkat tertinggi itu nanti yang akan mendapatkan hadiahnya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara judi online jarak kita, dan judi itu rata-rata skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah uang kita lah yang berputar di sana. Jadi berbeda dengan investasi. Kalau investasi kan kita membiayai sebuah perusahaan, ataupun seperti yang disampaikan Pak Zulisan tadi, pemerintah berutang kepada kita, berarti kita yang membiayai pemerintah misalnya untuk bangun jalan tol dan sebagainya. Nanti ada imbal balik daripada proyek tersebut, baru kita mendapatkan untung. Kalau judi itu skema Ponzi, itu memang uang kita yang berputar di sana, uang kita yang berputar di sana. Termasuklah yang mohon maaf di Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ini sudah terjadi beberapa waktu kemarin sebelum Lebaran. Itu ada namanya WFL. Itu termasuk judi karena itu skema Ponzi namanya. Itu skema Ponzi. Ya, kita mau bikin akun kan harus daftar. Daftar kan bayar. Yang kita tarik setiap hari yang dikasih itu duit kita. Itu duit kita. Nah, ketika kan sebenarnya WFL itu sudah lama, sudah ada dari sebelum itu juga sudah ada. Bahkan barangkali Bapak Ibu tahu itu sudah diingatkan juga oleh Pak Juanda yang punya kafe dan biliar. Dia kan pemain lama, dia udah pernah kena, kemudian mencoba untuk mengingatkan kita semua. Ya tapi ya adalah beberapa oknum yang mencela, mencaci dan lain sebagainya tidak mengenal. Akhirnya ya terjadilah kasus seperti itu. Nah itu skema Ponzi juga, itu namanya skema Ponzi juga. Jadi WFL itu termasuk ke dalam boleh dibilang satu golongan lah dengan judi, satu golongan di judi. Karena dia punya target, Pak. Dulu bukan WFL namanya, sekarang ada juga aplikasinya sama. Dia punya target misalnya udah tercapai sekian miliar misalnya. Targetnya kalau dia buka aplikasi baru, itu target saya ini 1 miliar misalnya. Sudah ada uang 1 miliar di dalam aplikasi itu, maka dia akan tutup. Makanya kemarin kan awalnya lancar saja menarik kan, setiap hari bisa narik. Sudah itu seminggu sekali, itu memang nggak bisa narik. Nah itu dia, itu cirinya. Nah itu namanya skema Ponzi, dan itu termasuk juga ke dalam golongan judi online. Nah, seperti yang disampaikan sama Pak Zulisan tadi, ada banyak cara investasi ya. Nah, namun kalau kita sudah punya penghasilan, agar penghasilan kita ini lebih barokah, kemudian ada restoran alokasi keuangan yang mau kami sampaikan ini dari OJK tidak langsung. Ada yang perlu kita tingkatkan, kemudian yang perlu kita kurangi. Yang pertama yang perlu kita tingkatkan itulah menabung untuk investasi. Tidak perlu inilah kalau kita di Kerinci ini barangkali literasi mengenai investasi itu kan sedikit kurang gitu. Yang paling mudah seperti yang disampaikan juga tadi itulah investasi pada emas. Investasi dalam bentuk barang berharga, emas dan lain sebagainya. Itu yang mudah karena ya itu ada yang namanya inflasi. Uang 1 juta dulu nggak sama dengan uang 1 juta sekarang.
Apalagi kalau kita di minimarket kan, dulu bawa uang 10.000 banyak dapat. Sekarang susah Pak, udah ada CCTV. Ya, mereka udah ada CCTV jadi susah. Tapi bukan itu bukan itu pesannya. Ya uang 10.000 yang dulu dengan uang 10.000 sekarang udah jauh berbeda nilainya. Dulu 10.000 itu dapat sempurna. Sekarang dapat juga tapi 5 batang. Terus bungkus kan. Nah itu yang namanya inflasi tadi ya, inflasi kenaikan harga terus menerus. Dan inflasi ini kadang-kadang juga nggak berbanding lurus dengan kenaikan upah. Ya gaji kita ya segitu aja dari dulu kan. Dengan harga barang itu udah naik gitu kan. Nah itu dia. Dulu Scoopy harganya 12 juta, sekarang udah 23 juta. Awal-awal mula ada motor Scoopy gitu kan. Nah itu 12 juta palingan, sekarang udah 23 juta, bahkan ada yang 28 juta. Mungkin ada tombol terbang. Nah ini yang pertama itu investasi ya. Kalau kita diperinci misalnya tanah itu kalau udah punya uang banyak itu tanah itu adalah hal yang wajib tuh kalau kita mau investasi kalau punya uang banyak ya. Kemudian hindari Pak investasi itu dalam bentuk kendaraan. Nah itu paling, karena kendaraan ini biasanya nilai sustainnya turun. Kecuali kalau memang barang-barang antik yang mobil antik itu pun jualnya susah. Karena segmentasi pasarnya itu terbatas. Selain daripada itu perlu kita maksimalkan juga itulah berbagi. Nah, berbagi artinya adalah kita bersedekah, kita berbagi dengan orang tua, saudara dan lain sebagainya. Karena kita sebagai umat muslim itu zakat infak itu adalah sebuah hal yang wajib kalau kita mempunyai pendapatan. Itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang perlu kita kurangi. Yang pertama ini biaya hidup. Biaya hidup. Apalagi sama sekarang ini makanan itu udah banyak loh. Tapi saya syukur Pak, saya enggak orang yang nggak bisa makan makanan mewah gitu kan. Ya biasa lah lidah BLT kan, biasa makan lambung-lambung yang biasa menampung rezeki jadi ketika dikasih makanan mewah itu enggak terima gitu, lidahnya tidak masuk. Padahal sudah pernah saya tinggal di Singapura itu kafe udah banyak sekali, tapi tetap juga yang dicari itu hampir agak ya guys. 15.000. Karena ini yang masuk, Ya kalau kafe itu, nah itu yang kenapa gaya hidup tinggi nantinya tentunya akan meningkatkan cicilan utang. Apalagi nih sekarang nih tren yang odong-odong. Ibu-ibu di desa tuh setiap minggu tuh ada aja nih odong-odong. Nggak punya uang akhirnya tahu pinjam uang pensilan, pinjam uang Panta. Nah itu dia. Padahal uang pensilan kami sudah cek, ternyata itu nggak terdaftar di OJK, makanya bunganya tinggi. Bunganya tinggi juga. Nanti akan ada gimana cara membedakan ini berafiliasi dengan OJK, ini tidak berafiliasi dengan OJK. Nanti akan ada caranya. Jadi itu ya Pak, dari cicilan utang yang perlu kita kurangi, kemudian biaya hidup bulanan. Kalaupun kita sudah mendapatkan pekerjaan sudah baik misalnya, ya tetap supaya istilahnya itu kami menyebutnya itu financial freedom Pak, financial freedom, supaya di hari tua nanti kita nggak kewalahan lagi gitu. Karena kita sudah masalah keuangan itu kita sudah bebas. Financial freedom itu bisa dicapai dengan investasi. Yang paling sederhana investasinya itu adalah investasi emas dan juga investasi tanah. Apalagi kalau kita di Kristen, apalagi kalau kita di Sulawesi. Kalau kita punya sawah, nah minimal kita udah nggak beli beras. Walaupun kita tidak mengelola sendiri, bisa kita kasih orang yang mengelola, nanti dapat sasinya lah ibaratnya kalau kita orang Sulawesi, dapat sasi. Jadi kita dari segi itu kita sudah tidak beli beras. Kalaupun kita investasi di ladang pun sekalian misalnya, itu tanah ladang pun juga bisa disewakan. Atau tidak ada yang mengelolanya nanti bagi hasil diberi money. Nah itu namanya financial freedom. Jadi ketika pendapatan kita naik itu harus diimbangi dengan investasi yang naik pula. Jangan sampai misalnya pendapatan kita naik kemudian pengeluaran juga itu naik, nanti tuanya kita yang susah gitu. Karena kita sudah tidak bisa financial freedom. Nah financial freedom itu harus dikejar. Tidak perlulah muluk-muluk misalnya harus paham cara investasi, karena seperti yang disampaikan sama Pak Isa juga tadi, untuk mencapai investasi yang bagus itu kan punya risiko yang tinggi, high risk, high return gitu. Jadi memang investasi itu memang
rata-rata orang yang terkaya di Indonesia itu memang dari investasi, cuman risikonya juga besar. Apalagi sekarang di Indonesia pasca rentan sekali yang namanya demo. Kalau udah demo itu pasti saham turun. Kalau gejolak politiknya tidak stabil itu pasti pergerakan saham itu tidak stabil juga. Nah, contohnya misalnya kemarin tuh saham Unilever Indonesia kan sempat drop. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia kemarin boykot produk Unilever. Salah satu contohnya Aqua. Aqua kemarin kan sempat di boykot tuh, karena katanya itu adalah produk yang berafiliasi dengan penjajah. Akhirnya apa? Orang tidak mau beli Aqua lagi, bahkan di salah satu minimarket itu sudah nggak jual Aqua, kemarin ada yang nggak jual Aqua. Nah itu dia. Akhirnya apa? Kalau kita sudah terlanjur investasi ke saham Unilever misalnya, nah itu cenderung akan membuat kita rugi gitu, karena pergerakan politik yang tidak stabil. Nah yang paling mudah diperinci ini itu dia. Kalau nggak emas ya di tanah, kalau kita punya pendapatan yang seperti itu. Nah itu kira-kira resep alokasi keuangan yang bisa kami sampaikan. Ini yang perlu kami sampaikan tadi juga, bahwasanya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saya selain daripada menjelaskan dampak buruk dari judi online dan lain sebagainya, saya juga akan memperkenalkan OJK itu sendiri apa gitu ya. OJK. Nah OJK ini adalah sebuah lembaga yang mengawasi, mengatur, kemudian melindungi konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan, lembaga keuangan. Nah ini OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang awalnya lembaga keuangan itu diawasi oleh BI dan juga Bapepam, kemudian di 2011 itu dilimpahkan kepada OJK ya, limbahan. Nah tugasnya apa? Mengatur, mengawasi, kemudian melindungi konsumen dan juga masyarakat yang menggunakan jasa-jasa keuangan. Misalnya di bank, kalau kita punya komplain di bank, nah itu boleh nanti misalnya kita hubungi OJK untuk membantu penyelesaian itu bisa. Nah siapa saja konsumen OJK? Yang pertama adalah orang yang beretikat baik. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang menggunakan produk ataupun layanan yang legal yang diawasi oleh OJK. Nah, gimana kemarin misalnya ada kasus WFL kemarin. WFL itu kan enggak di bawah OJK tuh. Kemudian ada kasus seperti itu. Apakah misalnya ketika kita lapor di OJK akan ditindaklanjuti? Ingat kembali di nomor 1 dari yang beretikat baik. Kalau memang itu adalah alasan kita untuk melaporkan sebuah kejadian seperti itu, misalnya ada kasus judul dan lain sebagainya, itu akan dilayani oleh OJK. Gimana caranya? Nanti akan ada nomor HP-nya, nomor teleponnya ya, 157 itu bisa telepon aja, itu bebas pulsa Bapak Ibu, bebas pulsa. Jadi sama kayak kita nelfon 911 gitu. 911 kayak kita nelfon kepolisian, kemudian kayak kita nelfon damkar, itu bebas pulsa. Tapi jangan pula kita telepon curhat di Bapak Ibu, nggak akan dilayani. Atau bisa juga melalui WA-nya, WA-nya yang balas satu bot, sama kayak WA sekarang kan ada tuh yang bulan biru ungu di sebelah kanan ya, Meta. Jadi kalau kita apapun yang kita tanya dia akan pasti jawab. Begitupun dengan WA OJK ini, apapun yang kita tanya dia pasti akan jawab. Nah, itu biasanya saya untuk mengetahui apakah misalnya sebuah aplikasi baru ini diawasi oleh OJK ataukah misalnya ada lembaga investasi ataupun lembaga pinjaman ini diawasi oleh OJK, saya akan cek ke sana. Cek ke nomor 081 157 157 157. Oh, enggak masuk merah ya? Nanti tidak diakui. Nah, sektor yang diawasi oleh OJK ini macam-macam, yang jelas yang berkaitan dengan keuangan. Lembaga keuangan. Yang pertama ada perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, inovasi teknologi, sektor keuangan dan lagi. Dan pokoknya yang berkaitan ataupun yang sejenis lembaga keuangan itu yang diawasi oleh OJK. Yang tidak diawasi oleh OJK misalnya apa? Lembaga pendidikan atau kantor camat atau desa itu tidak diawasi oleh OJK. Yang diawasi oleh OJK itu adalah lembaga keuangan, pembiayaan, asuransi, pegadaian, nah itu semuanya diawasi oleh OJK. Itu masuk soal nanti Pak. Gitu. Nah, selain pada judi online, kami juga akan mengingatkan para bapak-bapak dan ibu sekalian mengenai perbedaan antara ini kira-kira pinjol ilegal atau
pinjol yang legal. Nah, pinjol yang legal itu kami istilahkan dengan pindar, Bapak Ibu. Pinjaman dalam jaringan. Apa bedanya? Pinjol ini pinjaman online yang tidak diawasi oleh OJK. Kemudian pindar ini adalah pinjaman yang diawasi oleh OJK. Memang nggak banyak, memang nggak susah untuk membangun sebuah sistem ataupun aplikasi untuk pinjaman dalam jaringan. Makanya sampai data 2 Agustus 2024 ini pindar legal dan diawasi oleh OJK itu hanya ada 98. Termasuklah yang sering muncul di YouTube tuh, ataupun yang sering ngirim SMS sama kita. Ada kami, isi cash dan lain sebagainya, itu adalah pindar, pinjaman dalam jaringan. Itu diawasi oleh OJK. Sementara yang nggak diawasi oleh OJK itu ada banyak, Pak. Ada 9.180 yang sudah ditutup loh, yang sudah ditutup. Belum lagi yang belum ditutup. Ini sampai data 2014. Nah, pindar ini pun ini akan bermanfaat jika kita gunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi nggak sembarangan juga kita pinjam sebenarnya. Ketika ada kebutuhan mendesak, biaya SPP atau untuk berobat, menunggu honor kita cair dan menunggu apapun itu, yang jelas ada untuk melunasinya. Nah, kemudian untuk pinjol ilegal ini apapun alasannya itu berisiko, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari atau biaya kuliah itu nanti akan sangat berisiko. Sangat berisiko. Belum lagi nanti misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Camat juga, belum lagi misalnya pinjol ilegal ini terafiliasi pula dengan judi online. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Kita meminjam itu kan nomor NIK kita kan terpakai tuh. Makanya seringkali ada kasus itu PKH-nya ditahan, BLT-nya ditahan. Kenapa? Apakah ada salahnya? Enggak, gitu. Karena memang bukan salah dari orang tua kadang-kadang, tapi ya karena pernah minjam online yang ilegal, ternyata pinjol ilegal itu terindikasi ataupun berafiliasi dengan situs judi online. Nah, situs judi online. Dan pemerintah sekarang sangat gencar, nomor-nomor handphone NIK yang berafiliasi dengan judi online pernah main misalnya sebuah situs judi online. Kalau keluarga itu menerima bantuan dari pemerintah, itu bantuannya akan dicabut. Seperti yang disampaikan sama Pak Samad. Makanya hati-hati. Makanya apapun alasannya berisiko dan mendatangkan masalah di kemudian hari. Nah, itu dia. Itu yang paling yang nggak bisa kita toleransi lah kalau judi ilegal. Ini dia contohnya. Bedanya apa? Bedanya apa antara pinjol legal dengan pinjol ilegal ya, pindar dengan pinjol ilegal. Ini tidak saya jelaskan secara keseluruhan, beberapa saja. Misalnya dari bunga pinjaman aja lah. Kalau pinjol ilegal itu atau pinjaman-pinjaman yang tidak diawasi OJK baik itu online ataupun tidak, itu bunganya tak terbatas, sekata-kata, semaunya dia. Sementara kalau pindar yang dalam jaringan yang diawasi oleh OJK, dia punya bunga maksimal. Kalau lebih daripada itu, maka OJK akan mencabut izinnya. Nah, misalnya untuk bunga untuk pendanaan konsumtif ini artinya adalah pendanaan yang memang habis, uangnya memang habis untuk makan, kemudian untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Itu maksimal bunganya itu 0,3% per hari. Artinya misalnya kalau kita pinjam 100.000, maksimal bunganya itu adalah 3.000 per hari. Jadi nggak boleh lebih. Nah, kemudian untuk pendanaan produktif artinya ketika kita punya UMKM, kita punya usaha, kita mau pengembangan usaha, perlu tambah modal, kita pinjam, itu bunganya maksimal 1% per hari. Misalnya kalau kita pinjam 100.000 per harinya hanya Rp1.000. Ya, sebesar itulah kurang lebih ya. Nah, kemudian untuk dendanya gimana? Kalau pinjol ilegal ya dendanya juga nggak terbatas. Tergantung dia karena tidak diawasi oleh OJK. Sementara kalau pinjaman yang diawasi oleh OJK, denda maksimalnya itu adalah 100% dari pinjaman tadi itu. Kalau kita pinjam 1 juta itu maksimal dendanya itu adalah 1 juta. Gitu. Nah, kemudian mekanismenya pemberian pinjaman. Nah ini, kalau pinjol ilegal itu memang mudah. Kita cuma punya KTP, foto, itu sudah. Itu langsung saya. Nah, makanya hati-hati, nanti akan ada namanya social engineering, Bapak Ibu. Jadi modus penipuan itu sudah banyak tuh. Ada social engineering. Kadang-kadang ini mohon maaf karena biasanya nih hal-hal seperti ini terjadi ketika adanya pemilu. Biasanya kita kan mengumpul KTP, Bapak Ibu. Ada ya, ada dulu ada. Saya pernah juga
Jadi ada ngumpul-ngumpul. Terus sekarang sangat hati-hati Pak, sangat hati-hati karena bisa disalahgunakan untuk meminjam. Ada namanya social engineering sekarang. Jadi ada modus penipuan seperti ini. Ada uang masuk ke rekening kita. Ada uang masuk ke rekening kita, misalnya masuk 10 juta nih. Enggak lama kemudian 1 menit, 2 menit setelah uang itu masuk, kita ditelepon oleh orang. Dibilangnya, Pak, kembalikan uang saya salah kirim. Nah, sering tuh. Hati-hati Pak. Saya salah kirim. Saya mau ngirim ke nomor rekening ini, ternyata terkirim ke nomor rekeningnya Bapak Ibu. Itu jangan langsung Bapak Ibu kembalikan. Telusuri ke bank, bawa ke bank dulu. Bawa ke bank. Ini sumber dananya dari mana? Jangan-jangan ini sumber dananya dari lembaga pembiayaan ilegal tadi. Karena sudah pernah terjadi kasus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Rupanya itu adalah transfer dari pinjol ilegal. Dana sudah dikirimkan ke rekening kita, kemudian karena kita percaya, karena kita orang baik, kita percaya kepada yang menelpon tadi bahwasanya salah kirim, akhirnya kita kirim kembali ke nomor rekening yang dia kirimkan sama kita. Akhirnya apa? Itu yang kita ada yang membayar. Karena dia daftarkan tadi atas KTP kita, nomor NIK kita gitu. Nah, itu ada sih Bapak. Karena itu tadi skema mekanisme pemberian pinjamannya pinjol ilegal ini sangat mudah, punya KTP ataupun fotokopi KTP. Apalagi sekarang scannya kan fotokopi sekarang udah canggih itu, fotokopi warna. Dan KTP sekarang ini bisa dicetak Bapak Ibu. Bisa dicetak. Jangankan KTP ijazah bisa dicetak. Katanya di pasar pramuka, tapi saya belum pernah ke sana Pak, asli. Belum pernah ke sana. Gitu. Nah itu yang sering kali terjadi. Kan. Sementara untuk mekanisme pinjaman yang pindah tadi, yang diawasi OJK itu memang perlu seleksi. Jadi tidak boleh hanya foto KTP saja, hal-hal lain yang perlu diberikan. Nah, kalau pinjaman online ini kan identik dengan digitalisasi. Jadi kita menggunakan handphone, Android, smartphone dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pinjol ilegal dia minta akses ke seluruh data yang ada di HP kita, kontak kita dimintanya dan lain sebagainya. Dia minta akses ke seluruh handphone kita. Sementara kalau yang pinjaman yang dalam jaringan yang diawasi OJK, ini masuk soal nanti Bapak Ibu, itu hanya boleh camilan, kamera, mikrofon, location. Jadi yang boleh diakses cuma 3 aja, kamera, ya untuk video call lah ibaratnya ya. Mikrofon untuk berbicara, kemudian lokasi, benar nggak orang ini berada di daerah yang sebagaimana yang dia bilang. Nah, kemudian untuk kontak HP, nomor NIK kita itu nggak boleh tahu, dan lain sebagainya itu nggak boleh tahu, ya, karena itu nanti akan rentan dengan penyalahgunaan. Jadi boleh mengakses cuma yang saja. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang menelpon, tapi bukan Bapak Ibu yang minjam. Ada mungkin orang lain yang minjam. Saya pernah Pak. Ditelepon oleh pinjol ilegal atas nama si A misalnya yang minjam, tapi nomor telepon saya ada di kontak teleponnya dia. Jadi semua nomor HP itu dihubungi, dijelek-jelekan dan lain sebagainya. Itu tadi, itu berkaitan dengan ini Pak, risiko nasabah gagal bayar. Nah, risiko nasabah gagal bayar kalau yang pindah tadi dalam jaringan itu adalah dimasukkan dalam daftar hitam, cuma di blacklist saja kita. Misalnya Bapak Ibu pernah minjam di Ada Kami itu kan di bawahnya OJK gitu. Ini kan Bapak gagal bayar dalam waktu 90 hari, Bapak Ibu masuk namanya, NIK-nya dan lain sebagainya, masuk ke dalam daftar hitam, blacklist lah. Ketika Bapak Ibu mau minjam lagi misalnya di BNI, dan nama Ibu itu sudah muncul tuh, oh ini pernah gagal bayar di sini nih. Nah, itu risikonya. Tetapi kalau pinjol ilegal, risikonya itu yang berani, ancaman teror lah, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto profil. Ibaratnya kita sekarang ini viral itu di Facebook, di TikTok. Nah itu. Akhirnya orang lain yang nggak tahu kita pernah bermasalah, misalnya, akhirnya semua orang sudah tahu kita pernah bermasalah mengenai keuangan. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara pinjol ilegal dengan pinjol legal, atau kita sebut dengan pindah. Nah ini juga perlu Pak, ini juga perlu Bapak Ibu ingat, gitu ya. Ada namanya crazy rich. Tiba-tiba ada orang kaya
orang kaya atau orang pura-pura kaya yang viral di YouTube, viral di Instagram, viral di TikTok dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Itu dengan memamerkan harta kekayaan. Seperti contoh kasusnya ini adalah Doni Salmanan, Wahyu Kenzo, Indra Kents. Ternyata yang dipamerkan itu adalah hasil sewa. Contoh Doni Salmanan nih, Wahyu Kenzo, Indra Kents. Di balik kekayaannya itu katanya, dia, saya bisa beli mobil nih, Lamborghini lah, Ferrari lah, apapun itu, beli rumah banyak nih. Karena saya investasi di sini loh, Bapak Ibu kalau mau kaya investasi bareng saya di sini, investasi bareng saya. Perlu kita ingat, nanti ada moto slogan OJK namanya 2L, legal dan logis. Nah, logis nggak orang kaya ngajak orang lain kaya? Nggak ada. Contohnya, misalnya siapa orang terkaya di desa Bapak Ibu sekalian? Ada nggak ngajak-ngajak kita jadi kaya? Nggak ada. Orang kaya maunya kaya sendiri gitu. Nggak ada orang kaya mau ngajak orang lain jadi kaya. Nah itu dia, karena ada yang dia bawa. Nah contohnya Doni Salmanan dia memamerkan kekayaannya, ternyata dia bawa yang namanya penipuan investasi di Quotex. Ini nih, uang yang sudah dia kumpulkan sekitar 342 miliar dari masyarakat Indonesia. Nah, itu hasil investasi bodong. Kemudian ada juga Wahyu Kenzo, robot trading. Bahkan setelah Raffi Ahmad pun tertipu, setelah Judika aja ikuti Wahyu Kenzo, robot trading dulu. Judika, Raffi Ahmad itu robot trading, ini lah uangnya. Tapi bagi Raffi Ahmad itu kan uang yang enggak banyak ya. Kalau kita 1 miliar itu kan gila. Pak Indra Kents juga Binomo yang sering muncul iklannya di YouTube dulu. Yang ada siapa namanya? Nah itu juga itu mencapai kerugian 83,. Nah sekarang ada lagi Pak influencer yang viral yang mengaku kaya, mudah-mudahan kaya beneran ya. Tapi saya tidak menuduh, Tapi gelagatnya hampir sama dengan kayak Doni Salmanan sering muncul dulu kan di podcast dan lain sebagainya. Saya tidak menuduh karena itu belum terbukti, tapi hati-hati saja. Siapa tahu nanti beliau membawa sebuah aplikasi investasi. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Bapak Ibu ingat aja namanya. Yang sering muncul sekarang yang mengaku kaya itu adalah Bapak Ronald Timothy. Tahu kan? Itu kan sering muncul di podcast. Hati-hati aja kalau mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan beliau memang kaya beneran dan enggak merupakan seorang afiliator sama kayak Doni Salmanan yang berangkat. Siapa tahu nanti beliau muncul nanti, saya kaya gara-gara ini kan ya, karena investasi ini. Nah itu hati-hati. Nah, tadi kalaupun ada muncul yang seperti ini nih, maraknya kredit dan lain sebagainya, pastikan 2L ini terpenuhi Bapak Ibu. Ini slogannya OJK, 2L, legal dan logis. Legal artinya apa? Cek ini, Quotex, robot trading, Binomo itu terdaftar nggak di OJK? Itu namanya legal Bapak Ibu. Resmi nggak aplikasinya? Sama saya sudah cek tuh WFL kemarin, nggak ada terdaftar di OJK. Maka ketika ada kerugian itu tidak bisa dikembalikan karena memang dia tidak terdaftar di OJK. Jadi yang pertama itu legal Bapak Ibu. Resmi nggak terdaftar di OJK nggak? Ada izinnya nggak minimal itu? Ada lembaga hukumnya nggak yang mengizinkan operasionalnya? Kemudian dia di bawah OJK nggak? Kalau dia adalah lembaga investasi yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian ada dua logis Bapak Ibu. Logis artinya masuk akal. Masuk akal nggak keuntungan yang dijanjikan? Ya mohon maaf sekali lagi kalau ada Bapak Ibu yang ikut kemarin WFR. Logis nggak kita nonton film dibayar? Biasanya kalau kita mau nonton itu kita yang bayar. Nah contohnya di bioskop tuh kita mau nonton kita bayar. Atau sekarang lah yang gampang sekarang nih yang di handphone kita ada drama Cina waktu itu. Saya nonton. Ada drama Cina ya kan? Yang suaminya pura-pura miskin. Itu kan kita dikasih paling dua episode 1, episode 2, atau nanti di tengahnya dipotong di skip sampai ke episode 10 misalnya. Jadi kita kan jadi penasaran. Episode 3 sampai episode 9 misalnya. Akhirnya apa? Kita bayar kan? Nah, kita bayar aplikasi itu supaya kunci tadi dibuka supaya kita bisa nonton episode-nya. Artinya apa? Kalau kita nonton kita yang dibayar. Kita mau nonton kita yang membayar. Ini ada pula kita nonton kita yang dibayar. Nah itu nggak logis tadi Bapak. Nggak masuk akal. Kalau si 420 tahu marah dia sama kita.
Gila, nggak masuk logika, katanya. Marah dia sama kita, karena memang nggak masuk logika. Nah, seperti itulah kita. Jadi pastikan 2L itu terpenuhi, ya. Nah, kalau misalnya ini slide-nya memang agak ini Bapak Ibu ya, agak zigzag. Jadi ada pinjolnya, kemudian ada judi online-nya. Nah, ini kira-kira apakah misalnya pemerintah itu sudah mencoba untuk memberantas judi online ya? Sudah gitu. Pemberantasan judi online ini OJK ya, khususnya untuk OJK ini. Ini sampai Mei 2024 kemarin itu ada 6.056 rekening perbankan juga diblokir oleh OJK yang berafiliasi dengan judi online ya. Nah, karena apa? Judi online itu menyebabkan bahayanya pertama kecanduan, itu sulit berhenti. Saya bilang judi online ini sama kayak ngerokok Bapak Ibu. Kalau kita sudah dapat candunya, susah. Apalagi sekarang judi itu nggak perlu modal banyak. Seperti yang disampaikan sama Pak Zulisan kemarin. Kita bisa depo 5.000 pun kita bisa depo. Ada, kita bisa depo 5.000. Kalau dulu kan kalau mau itu judi ya minimal punya uang 1 juta. Sekarang enggak. 5.000 pun bisa kita ikuti ya, dengan mudah. Kalau kita mainnya kecil pasti kita dikasih menang. Kalau kita depo 5.000 pasti dikasih menang. Tapi kalau kita sudah mainnya besar, nah itu nanti pasti uangnya akan hilang. Nah, kalau kita kecanduan apa? Tentunya akan menyebabkan kerugian keuangan. Nah, kembali lagi saya ingatkan tadi. Rata-rata orang kaya itu karena investasi. Ya, investasinya kalau di kita kan barangkali misalnya tidak dalam bentuk investasi kayak saham kan tidak. Tapi rata-rata itu investasi dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk tanah. Contoh aja siapa orang terkaya di desa kita masing-masing. Rata-rata punya ladangnya banyak, punya emasnya banyak, investasinya seperti itu. Nah, tidak ada orang kaya dari judi gitu. Tidak ada, rasanya tidak ada di desa kita orang tuh kaya gara-gara dia judi. Nah, nanti akan menyebabkan kerugian keuangan. Dampaknya apa? Dampaknya pada kesehatan mental, stres. Seperti yang video yang kami tampilkan tadi, ada yang gila. Karena anak ini sebuah fakta. Di Malaysia itu kan ada Genting Highland. Genting Highland itu kan ada berapa lantai. Di lantai bawahnya itu kan ada tempat main judi, kasinonya lah. Kasino kalau di sana kan legal Bapak Ibu. Nah, di Genting Highland itu di bawah itu ada tempat judi, kasino itu. Dan faktanya setiap seminggu sekali pasti ada orang terjun dari Genting bunuh diri. Kenapa? Karena kalah judinya nih. Faktanya seperti itu. Rata-rata tingkat kematiannya tinggi di Genting Highland. Karena itu tadi menyebabkan stres, kemudian kehancuran karir. Ini contohnya kemarin ada pegawai BNI yang viral pas bulan puasa menjelang Lebaran. Dia modusnya itu adalah penukaran uang. Kan ada kawan-kawan sanak saudaranya yang menukar uang sama dia. Ternyata uangnya dibawa untuk main judi. Itu. Akhirnya apa? Karirnya hancur, dia masuk penjara. Cewek tadi kemarin. Kemudian menghancurkan hubungan keluarga dan pertemanan. Gara-gara pinjam 100 itu ya. Pinjam 100 rupanya untuk depo. Nah itu dia. Kalau udah terlanjur kalau kita sudah terlanjur ataupun anak kita misalnya ataupun saudara kita yang sudah terlanjur terjerumus ke sana, gimana cara menghentikannya? Ada beberapa cara yang mungkin bisa ya, coba aja kalau misalnya anaknya yang terkena ataupun kawannya yang terkena, misalnya program kita tidak ada ya. Ini pertama misalnya mobil alternatif yang suka main voli ya, fokuslah main voli gitu. Supaya space untuk menghilangkan space lah, menghilangkan paling tidak sedikit menghilangkan gangguan kita ke sana. Kita punya pemikiran lain gitu. Kita punya pikiran lain. Fokus mengasah skill, misalnya main bulu tangkis, main sepak bola dan lain sebagainya. Atau game-game online yang ini ya, yang enggak menguras duit gitu. Bicara dengan orang terpercaya. Kalau di sekolah itu kan ada guru BK, persiapan misalnya. Edukasi diri. Nah, edukasi diri ini sama kayak yang kami sampaikan sekarang. Kemudian bisa juga nonton YouTube, gitu kan? Nonton YouTube bahaya-bahaya di online dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan produk yang legal kalau kita memang mau investasi.
sudah juga tadi. Nah ini Bapak Ibu, yang terakhir yang mau kami sampaikan ini modus kejahatan digital. Nah, modus kejahatan. Salah satunya sudah saya sampaikan adalah social engineering, penipuan melalui telepon seolah call center bank. Ini paling sering. Kemarin hari Minggu siang kemarin. Besok. Oh iya. Jadi kami kemarin beberapa minggu kemarin pernah mengisi acara di Lubuk Paung. Kami pernah mengisi acara di Lubuk Paung. Itu audiens kami itu adalah ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu majelis talim sekecamatan Gunung Kerinci. Jadi adalah beliau bertanya, Pak, saya dulu pernah ditelepon oleh yang mengaku sebagai orang yang katanya saya dapat bonus 10 juta. Benar nggak? Kemarin ada yang bilang begitu kan? Beliau bilang dia dapat uang 10 juta katanya. Bonus dari apalah, PT apalah. Sekarang cek ada ini Ibu. Terus beliau mengikuti. Beliau mengikuti. Tapi syukurnya beliau katanya ketemu sama orang yang lagi ngantri. Itu bilang jangan Bu, itu contoh penipuan Bu. Nah itu namanya social engineering. Yang mengaku memberikan kita bonus, yang mengaku sebagai call center bank. Bahkan teman kantor saya orang Ujung Pasir itu ada kena tipu ini asuransi, mendaftarkan asuransi dengan sendirinya. Jadi dia sama dengan menjanjikan bonus sekian, jadi dia ikuti itu. Akhirnya dia terdaftar di sebuah asuransi dan itu setiap bulan uangnya ditarik itu. Nah itu namanya social engineering. Kemudian social engineering ini ada banyak. Ada yang pernah misalnya kemarin teman saya juga orang tuanya ditelepon sama orang yang tidak dikenal, katanya anaknya ketangkap narkoba. Minta uang sekian, minta tebusan. Sudah juga kasus seperti itu. Kemudian pernah juga kasus seperti ini Bapak Ibu sekalian. Katanya anaknya kecelakaan. Nah, sekarang lagi dirawat di puskesmas atau dirawat di rumah sakit, di mana anak yang bersangkutan ini tidak sadarkan diri, sementara butuh biaya segera untuk mengobati katanya. Pernah juga kejadian seperti itu. Itu namanya social engineering. Nah, yang mengaku sebagai baik dia call center bank, pihak rumah sakit, pihak kepolisian dan lain sebagainya. Itu namanya penipuannya itu adalah social engineering. Kemudian ada lagi bentuk penipuan yang namanya phishing. Nah ini kemarin juga sempat viral juga, yaitu penipuan melalui situs ataupun aplikasi palsu, undangan, misalnya file undangan. Kalau kita klik, HP kita akan dihack. Semua rekening atau uang rekening kita yang ada di handphone kita itu bisa disarap, bisa diambil semua uang kita. Kemudian juga ada skimming. Skimming ini dulu pernah ada, tapi sekarang rasanya sudah jarang ya. Yaitulah contoh penipuan dengan menempelkan alat skimmer pada slot kartu ATM sehingga pelaku dapat menduplikat kartu nasabah. Ini dulu kan pernah viral juga, tapi sekarang akhir-akhir ini rasanya sudah nggak ada lagi. Ya. Kemudian ada lagi memberi pinjaman pribadi yang menawarkan pinjaman perorangan kepada pihak peminjam dengan syarat yang menyerahkan data diri. Nah itu dia. Selain daripada 4 ini ada juga yang saya sebutkan tadi adalah skema ponzi. Nah, skema ponzi itu juga sama, kita uang kita lah yang mengalir. Jadi kita mendapat keuntungan dari uang kita sendiri, bukan keuntungan, tapi kita merasa itu adalah sebuah keuntungan. Gitu ya. Nah ini nomor kontak OJK Bapak Ibu, bisa dihubungi nantinya. Baik. Sekian dari kami, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengedukasi dan juga dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya judi online dan juga pinjaman ilegal. Mohon maaf kalau ada salah kata, tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kebetulan kami ada, bisa dimatikan aja Pak dulu. Kameranya, ya. Boleh sekalian kalau masih ada snacknya, boleh. Nah, kami ada ini Bapak Ibu, ada hadiah. Ini